Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Merina Sutinasana di 410200058 dari Program Studi Pendidikan Matematika Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Surakarta. Kali ini saya akan menguji reliabilitas IRCK Integral Cohen Kappa dan uji CPI Eigen's Value untuk instrumen, uji validitas, uji reliabilitas, uji daya beda, uji tingkat kesukaran, dan uji daya pengecoh untuk soal esai tipe HOTS HOTS materi barisan dan deret kelas 11 SMA. Video kali ini saya buat untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah praktikum penilaian hasil belajar matematika yang diampu oleh dosen saya, yaitu Bapak Noval Ishartona, SPD, MPB. Untuk materi yang akan saya ujikan di dalam video kali ini yaitu pada materi barisan dan deret di SMA di kelas 11. Kemudian untuk soal yang saya buat itu berbasis HOTS atau HOTS. Sebelum ke materi yang saya buat, izinkan saya untuk menjelaskan pengertian dari HOTS. HOTS atau Higher Order Thinking Skill awalnya dikenal dari konsep Benjamin S. Bloom dan kawan-kawan dalam buku berjudul Taxonomy of Educational Objective, The Classification of Educational Goals tahun 1956 yang mengategorikan berbagai tingkat pemikiran bernama taksonomi Bloom. Nah, taksonomi Bloom itu dimulai dari yang terendah hingga yang tertinggi. Kemudian, tingkatan kemampuan berpikir HOTS atau WOTS itu digambarkan dalam bentuk piramida dari tingkatan yang paling rendah, yaitu mengingat, kemudian ada memahami, yang kedua, yang ketiga menerapkan, yang keempat menganalisis, yang kelima evaluasi, dan yang keenam terakhir itu mencipta atau mengkreasi. Kemudian di dalam ranah kognitif, soal HOTS itu masuknya ke tingkatan yang keempat, 5, dan 6. Selanjutnya ke ciri-ciri soal HOTS atau HOTS. Yang pertama, transfer satu konsep ke konsep lainnya, kemudian memproses dan menerapkan informasi, yang ketiga mencari kaitan dari berbagai informasi yang berbeda-beda, yang keempat menggunakan informasi untuk menyelesaikan masalah, dan yang kelima itu menelaah ide dan informasi secara kritis. Nah, ini ada tujuan menurut Profesor Intan Ahmad, yaitu soal itu satu cara untuk menguji apakah seseorang bisa menganalisis, membandingkan, menghitung, dan sebagainya. Langsung saja ke indikator soal. Indikator soal itu atau kisi-kisi soal yang terdiri dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Untuk materi barisan dan deret itu kompetensi dasarnya ada di 3.6 dan 4.6. Untuk yang 3.6 itu kompetensi dasarnya mengeneralisasi pola bilangan dan juga pada barisan aritmatika dan geometri. Nah, untuk kompetensi dasar 3.6 ini saya gunakan untuk soal nomor 1, 2, dan 4, di mana untuk indikator pencapaian kompetensinya itu di 3.6.1 dengan menerapkan barisan dan deret aritmatika dalam pola bilangan. Untuk kisi-kisi atau indikator soal yang nomor 1 itu menganalisis nilai maksimum dari barisan geometri yang terbentuk dari barisan aritmatika. Kemudian yang soal nomor 2 menentukan jumlah kedua suku tengah dari deret aritmatika, dan yang keempat itu menentukan soal nomor 4 itu menentukan jumlah ketiga bilangan dari barisan geometri yang masing-masingnya merupakan barisan aritmatika. Untuk nomor 1, 2, dan 4 ini level kognitifnya masuk di C4. Kemudian untuk yang di kompetensi dasar 4.6 itu menggunakan pola barisan aritmatika atau geometri untuk menyajikan dan menyelesaikan masalah kontekstual. Nah, masalah kontekstual dari barisan dan deret itu termasuk pertumbuhan, peluruhan, bunga majemuk, dan anuitas. Untuk indikator pencapaian kompetensinya di 4.6.1 yaitu menyelesaikan masalah kontekstual tentang barisan dan deret. Untuk yang kompetensi dasar 4.6 itu saya gunakan di nomor soal 3 dan nomor soal yang kelima. Untuk indikator soal atau kisi-kisi dari nomor soal 3 itu menganalisis dan menentukan pola barisan geometri yang disajikan dalam permasalahan kontekstual, dan soal nomor 5 itu kisi-kisinya menganalisis dan menentukan barisan aritmatika yang disajikan dalam permasalahan kontekstual. Nah, untuk level kognitif dari nomor 3 dan nomor 5 itu
ada di C3 dan C5, yaitu menganalisis dan mengevaluasi. Nah, berikut ini soal dari indikator kompetensi atau kompetensi dasar yang telah saya jelaskan di slide sebelumnya. Untuk yang 3.6 itu ada di poin 1, poin 2, dan poin 4. Kemudian untuk 4.6 ada di poin 3 dan poin 5. Untuk yang nomor 1, 2, dan 4 ini dikatakan hoax itu karena di dalam soal itu terbentuk barisan geometri dan barisan aritmatika. Jadi ada dua unsur yang terkandung di dalamnya untuk diselesaikan ke langkah-langkah selanjutnya. Untuk yang nomor 3 dan nomor 5 ini termasuk soal kontekstual, sehingga menurut saya dia termasuk ke dalam soal HOTS atau HOTS dalam barisan dan deret. Baik, setelah saya membuat soal sesuai dengan indikator pada kompetensi dasar dan indikator pencapaian pembelajaran, kemudian sesuai dengan materi dan tujuan dari pembelajaran itu sendiri, saya selanjutnya melakukan validasi kepada ahli, yaitu guru matematika di SMA Negeri 1 Bondowoso. Sebelumnya saya sudah dibekali lembar validasi oleh dosen saya, yaitu oleh Pak Noval Isartono SPD MPD. Berikut ini merupakan lembar validasi yang dibekali oleh dosen saya. Lembar validasi yang telah dibekali oleh dosen saya, kemudian saya buat lembar validasi tersebut ke dalam Google Form agar memudahkan guru saya untuk memvalidasi soal saya yang telah saya buat. Nah, guru saya, selain saya minta untuk mengisi Google Form, saya juga meminta beliau untuk mengisi secara fisik di dalam lembar validasi yang telah dibekali oleh dosen saya. Karena pada saat itu kedua guru saya atau validator ahli saya itu meminta langsung bertemu di SMA. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai profil dari validator ahli pertama saya, yaitu bernama Bapak Jaka Edi Santosa SSI yang beralamat di Pati, Jawa Tengah, kemudian instansi atau tempat kerjanya di SMA Negeri 1 Bondowoso. Beliau lulusan dari Universitas 11 Maret, Fakultas MIPA, jurusan Matematika tahun 1998. Kemudian beliau bekerja menjadi guru matematika di SMA Negeri 1 Bondowoso dari tahun 2006 hingga sekarang. Untuk hubungan saya dengan Bapak Jaka itu sebagai siswa dan murid, di mana Pak Jaka sebagai guru saya dari saya menginjak kelas 10 hingga kelas 12. Nah, di bawah profil beliau ini merupakan lembar validasi yang sudah beliau isi ya. Bisa dilihat pada tabel-tabel yang sudah terisi interval-interval angka dari 1 sampai 4. Kemudian untuk saran dan komentar yang diberikan beliau kepada soal yang sudah saya buat itu, di mana soal saya itu terdapat permasalahan kontekstual yang belum terlalu bernarasi, kemudian soal saya itu belum melibatkan ilustrasi pada soal-soal yang dibuat. Nah, kesimpulan dari beliau, soal yang saya buat itu dapat digunakan tanpa revisi. Selanjutnya ke profil validator ahli saya yang kedua, yaitu dari Ibu Rizka Trisni Sarwendah SPD yang beralamat di Tunahan Keling, Jepara, Jawa Tengah. Kemudian untuk instansi bekerjanya itu di SMA Negeri 1 Bondowoso. Beliau lulusan dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Matematika tahun 2019. Beliau bekerja di SMA Negeri 1 Bondowoso sebagai guru matematika dari tahun 2020 hingga sekarang. Nah, di bawah profil beliau ini merupakan lembar validasi yang beliau berikan kepada soal-soal saya. Bisa dilihat pada tabel yang sudah diisi dengan interval angka dari 1 sampai 4. Kemudian saran yang diberikan beliau untuk soal saya itu pembuatannya sudah sesuai dengan kisi-kisi. Kemudian soal saya itu sudah berkaitan dengan narasi kontekstual yang diinginkan, tetapi soal yang saya buat itu belum melibatkan terlalu banyak ilustrasi pada gambar, walaupun bisa ditambahkan. Jadi untuk saran dan komentarnya hampir sama dengan lembar validasi yang diisi oleh Pak Jaka. Nah, kesimpulannya juga
dari Bu Rizka itu soal saya dapat digunakan tanpa revisi. Untuk lembar validasi dari Pak Jaka dan Bu Rizka ini divalidasi pada tanggal 5 Juli 2022. Berikut ini saya lampirkan bukti korespondensi saya kepada guru saya untuk yang bukti dari screenshot WhatsApp itu kepada Pak Jaka. Kemudian untuk yang DM Instagram itu kepada Bu Rizka, karena saya tidak mempunyai kontak dari Bu Rizka sehingga saya mend-DM ke Instagram beliau. Selanjutnya saya diminta untuk menemui Pak Jaka dan Bu Rizka secara bersamaan di sekolah, yaitu di SMA Negeri 1 Donorejo. Setelah saya melakukan validasi kepada guru saya, selanjutnya saya akan menguji reliabilitas internet Kohen Kappa dan icons value. Untuk reliabilitas internet Kohen Kappa itu merupakan reliabilitas yang dilihat dari tingkat kesepakatan atau agreement antara writer, ahli, atau penilai, di mana interpreter ini akan memberikan gambaran berupa skor atau nilai tentang sejauh mana tingkat konsensus atau kesepakatan yang diberikan oleh ahli atau penilai. Nah, koefisien interpreter Kohen Kappa ini digunakan untuk menyatakan konsistensi pengukuran oleh dua orang writer atau ahli. Kemudian untuk CVI sendiri itu merupakan Content Validity Index yang merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengevaluasi validitas isi. Nah, CVI itu merupakan salah satu teknik yang paling banyak digunakan dalam riset keperawatan menurut Polit dan Beck tahun 2006. Kemudian teknik ini itu dikembangkan oleh Pak Martuza tahun 1977, seorang spesialis pendidikan. Nah, Icons tahun 1985 itu merumuskan formula Icons V atau Icons Value untuk menghitung content validity koefisien yang didasarkan pada hasil penilaian dari panel ahli sebanyak N orang terhadap suatu item dari segi sejauh mana item tersebut mewakili konteks yang di Setelah saya tadi menjelaskan sedikit mengenai pengertian dari IRCK, Interpreter Kohen Kappa, dan Icons Value, berikut ini merupakan hasil dari uji Interpreter Kohen Kappa kepada validasi dari dua validator saya. Nah, untuk soal yang pertama ini, terdapat 14 pernyataan yang ada di dalam lembar validasi. Untuk interval 1 sampai 4. Nah, untuk interval 1 sampai 2 itu masuknya ke dalam 0, penilaian 0 karena sangat tidak setuju dan tidak setuju. Kemudian untuk interval 3 sampai 4 itu masuknya ke angka 1, di mana itu merupakan setuju dan sangat setuju. Kemudian ini untuk pernyataannya sudah saya urutkan dari selisih yang terkecil ke yang terbesar. Nah, dari uji 14 pernyataan ini didapatkan kriteria moderate agreement untuk soal yang nomor 1. Kemudian untuk soal yang nomor 2 sama, pernyataannya terdapat 14 pernyataan, kemudian penilaiannya yang berbeda, kemudian diurutkan dari selisih yang terkecil ke yang terbesar. Untuk kriteria yang soal nomor 2 juga sama, mendapatkan kriteria itu moderate agreement. Untuk uji selanjutnya pada soal nomor 3, untuk 14 pernyataan dari dua penilai ahli atau writer mendapatkan nilai K-nya itu 0,05405. Nah, untuk kriteria dari nilai K tersebut itu masuk ke dalam kriteria select agreement. Untuk interpreter Kohen Kappa yang uji nomor 4 dari 14 pernyataan juga dari dua ahli, ini sudah diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar selisihnya, mendapatkan kriterianya itu moderate agreement sama seperti yang nomor 1 dan 2. Untuk soal yang nomor 5, ketika diuji menggunakan interpreter Kohen Kappa dari 14 pernyataan yang terdapat pada lembar validasi oleh penilai 1 dan penilai 2, kemudian selisihnya diurutkan dari yang terkecil ke yang terbesar.
mendapatkan nilai K-nya itu sebesar 0,3. Sehingga dari nilai K 0,3 itu untuk soal yang nomor 5 termasuk kriteria co-pair agreement. Selanjutnya, setelah pengujian integrator point Kappa, saya akan menguji menggunakan eigenvalue. Di mana untuk soal yang pertama dari 14 pernyataan itu diperoleh kriteria rendah atau value-nya itu rendah pada pernyataan nomor 8. Dan untuk soal yang nomor 2 juga sama, terdapat kriteria value-nya itu rendah pada pernyataan nomor 1 dan 2. Kemudian untuk soal yang nomor 3 juga terdapat kriteria yang rendah untuk value-nya pada pernyataan nomor 2, 7, dan 9. Selanjutnya untuk uji eigenvalue pada soal nomor 4 pada 14 jenis pernyataan itu diperoleh value-nya rendah itu pada pernyataan 5, 7, dan 8 serta pernyataan nomor 10. Kemudian untuk soal yang nomor 5 setelah diuji menggunakan eigenvalue terdapat kriteria value-nya yang rendah pada pernyataan nomor 3 dan pernyataan nomor 7. Setelah saya melakukan uji integrator point Kappa dan uji eigenvalue, selanjutnya saya mencari korespondensi sebanyak 15 orang guna menguji kevalitan soal yang telah saya buat. Berikut ini daftar ke-15 orang atau korespondensi di luar program studi matematika. Dari ke-15 korespondensi tadi dari di luar prodi pendidikan matematika, saya mengambil 2 bukti korespondensi, yaitu dari yang mahasiswari, yaitu mahasiswi pendidikan kedokteran Universitas Islam Indonesia. Kemudian yang kedua, bukti korespondensinya dari saudari Nurofida Lutfiana, yaitu mahasiswi D3 keperawatan dari Universitas Muhammadiyah Kudus. Ini bukti korespondensinya, bisa dilihat sendiri. Baik, saya juga mengambil untuk penilaiannya dari saudari Hyang Maheswari, di mana penyekoran maksimal untuk nomor 1 saya ambil 20, nomor 2 sama 20, nomor 3 15, nomor 4 30, dan nomor 5 itu 15 lagi. Nah, untuk yang nomor 1 dari saudari Hyang itu tidak menggunakan langkah-langkah atau cara-cara penyelesaian terlebih dahulu. Dan untuk jawaban dari Hyang ini, untuk bilangan maksimumnya itu 52 itu salah. Karena untuk hasilnya itu bilangan maksimumnya itu 54. Karena tidak ada langkah-langkahnya, kemudian jawaban dari saudari Hyang itu salah, jadi saya memberikan nilai 2. Nah, untuk selanjutnya yang nomor 2, untuk penyekoran maksimumnya 20, untuk jawabannya dia juga tidak menggunakan cara-caranya atau langkah-langkahnya, langsung dijawab minus 24 atau 24. Jawabannya sudah betul, tapi tidak ada cara-caranya, sehingga saya memberikan nilai 5. Untuk yang nomor 3, nilai maksimumnya itu 15. Nah, ini juga tidak ada langkah-langkahnya, tetapi jawaban yang dia berikan itu benar, jadi saya memberikan poin 5. Untuk yang nomor 4, yang memiliki penilaian maksimal tertinggi yaitu 30, dia juga tidak menggunakan cara-caranya atau langkah-langkahnya, tetapi jawaban dari yang ini sudah benar, yaitu 95/6, sehingga saya berikan nilai 5 juga. Untuk yang terakhir nomor 5, penilaian maksimumnya itu 15 dari Hyang, jawabannya ini sudah benar, yaitu 145 tahun, tetapi tidak ada cara-caranya, sehingga saya juga memberikan nilai 5 kepada jawabannya, sehingga untuk nilai yang diperoleh dari yang itu keseluruhannya 22. Selanjutnya yaitu untuk penilaian dari korespondensi mahasiswa itu saya ambil dari Nurofida Lutfiana, yaitu mahasiswi D3 Keperawatan Universitas Muhammadiyah Kudus. Untuk yang nomor 1, langsung saja ya. Untuk yang nomor 1 itu penilaian maksimalnya kan 20.
Nah, ini untuk langkah-langkah yang dia kerjakan itu sebenarnya yaitu jumlah 3 bilangannya itu 42, kemudian dimisalkan A-nya itu suku yang pertama, kemudian F-nya itu rasional. Nah, jumlah ketiganya itu bisa dimisalkan A plus AR plus AR kuadrat. Kemudian diketahui juga suku tengahnya itu dikalikan negatif 5/3. Sehingga untuk suku tengahnya menjadi A, min 5/3 AR, AR pangkat 3. Nah, karena barisannya itu aritmatika, sehingga diambilnya itu R-nya yang min 3. Nah, karena R-nya itu min 3, sehingga untuk dimasukkan ke persamaan mendapatkan nilai A-nya itu 6. Sehingga karena nilai A-nya itu 6 dan R-nya itu 3, tinggal dimasukkan saja ke yang pertama ini. A plus AR plus AR kuadrat. Sehingga untuk nilai maksimum yang diperoleh itu 54. Karena dia untuk peruntutan cara-caranya sudah benar, kemudian hasilnya juga sudah benar, saya beri nilai maksimal yaitu 20. Untuk yang nomor 2, untuk suku ke N-nya itu dia sudah benar, yaitu UN sama dengan A plus N-1 dikalikan B. Nah, misalkan itu barisan aritmatikanya itu A plus B, A plus 2B, A plus 3B ini sudah benar. Kemudian dimasukkan ke persamaannya, yaitu diperoleh A pangkat 2 ditambah 3AB, kemudian sama dengan 63. Sehingga ini untuk B-nya atau nilai bedanya itu didapatkan 6. Kemudian disubstitusikan ke A kuadrat ditambah 3A B sama dengan 63. Ini itu mendapatkan hasil seharusnya negatif 24 atau 24. Nah, karena Nurofida hanya menjawab negatif 24, jadi ini kurang tepat. Sehingga saya untuk yang nomor 2 memberikan penilaian sebanyak 15 saja. Nah, karena nomor 3, 4, dan 5 tidak dikerjakan padahal skornya itu lumayan, sehingga saya untuk yang nomor 3, 4, dan 5 memberikan nilai 0 saja. Setelah dilakukan penilaian kepada 15 mahasiswa, yaitu didapatkan 15 jawabannya juga, saya akan menguji validitas, kemudian reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukarannya dengan menggunakan aplikasi Anates. Berikut ini saya akan memperlihatkan untuk aplikasi Anates. Ini Anates yang saya gunakan. Nah, karena kita mengujinya untuk soal uraian, jadi kita pilih yang jalankan Anates uraian. Kemudian kita akan diarahkan ke bagian yang ini, Anates uraian ini. Nah, pada bagian yang ini kita pilih buat file baru, kemudian kita masukkan data mentahnya, yaitu penilaian yang telah kita berikan kepada jawaban dari mahasiswa. Berikut ini pengolahan data mentah dari penyokoran jawaban mahasiswa tadi dari skala 1 sampai 100. Nah, untuk yang skor idealnya ini sudah sama seperti yang saya berikan pada slide sebelumnya, yaitu nomor 1 20, nomor 2 20, nomor 3 15, nomor 4 30, dan yang nomor 5 itu 15. Selanjutnya setelah pengolahan data mentah, kita langsung saja ke uji validitas. Untuk jumlah subjeknya itu 15 dari 5 butir soal esai. Nah, korelasi dari butir soal yang pertama itu 0,648, itu signifikan. Kenapa signifikan? Kita pakai yang 5% saja pada tabel uji validitas. Karena subjeknya itu 15, jadi yang menjadi patokan kita itu 13 ini. Nah, untuk korelasinya kan 0,648, itu lebih besar dari 0,514. Jadi, untuk spesifikasinya itu signifikan. Nomor 2 juga sama karena korelasinya lebih dari 0,514 itu menghasilkan spesifikasi yang signifikan atau valid. Nah, yang nomor 3 ini juga sangat signifikan atau valid. Yang nomor 4 juga sangat signifikan, dan yang nomor 5 itu signifikan. Jadi kelima soal ini itu dikatakan valid karena mendapatkan signifikasi dengan korelasi yang tinggi lebih dari 0,514, sehingga kelima soalnya itu merupakan soal yang valid. Selanjutnya ke uji reliabilitas dari soal. Untuk uji reliabilitas soal
Baik, kita mendapatkan rata-rata terlebih dahulu yaitu 68,13, kemudian sedangkan bakunya 23,06, dan korelasi X-Y-nya itu 0,72. Nah, ini untuk reliabilitasnya ini diurutkan dari nilai yang tertinggi terlebih dahulu, yaitu diperoleh dari saudari Firna Afiliana yaitu 100 maksimal, kemudian ada saudari Risma Alfian Damayanti dengan skornya itu 93. Nah, sesuai dengan tabel korelasi di sini, yaitu kita bisa memperolehnya dari Google, untuk reliabilitas tesnya itu kita mendapatkan 0,83 dari 15 mahasiswa dari ke-15 jawaban mahasiswa. Nah, untuk reliabilitas tesnya itu kan 0,83 sehingga masuk ke interval 0,80 sampai 1,000 sehingga tingkat hubungannya atau tingkat korelasinya itu sangat kuat. Jadi bisa disimpulkan karena didapatkan reliabilitasnya 0,83, maka sesuai dengan tabel reliabilitas di atas itu soal memiliki reliabilitas yang sangat kuat. Setelah dilakukan uji validitas dan reliabilitas, selanjutnya kita menguji daya beda dari soal. Untuk uji daya beda soal itu bisa dibedakan ke kelompok unggul dulu, kelompok unggul dan kelompok asor. Nah, untuk kelompok unggulnya itu kita mengambil subjek yang 4 teratas, yaitu dari saudari Firna, Risma, Lila, dan Rita. Nah, kemudian untuk kelompok asornya atau kelompok bawah kita mengambil subjek yang mendapatkan skor 4 ke bawah, yaitu dari saudari Fitria, kemudian Sagita, kemudian Nurofida, dan Hyang. Nah, rata-rata dari skor itu untuk yang pertama itu 12,50, kemudian yang kedua 10,00, yang ketiga dan keempat itu sama 4,50, dan yang terakhir itu mendapatkan rata-rata skor itu 5,75. Nah, dari rata-rata skor itu kita mendapatkan simpangan baku. Untuk yang soal yang pertama itu 9,57, yang kedua itu 6,00, yang ketiga dan keempat itu 7,14, dan yang terakhir itu 6,50 untuk soal yang nomor 5. Nah, ini langsung ke uji daya beda setelah diketahui kelompok unggul dan kelompok asornya. Untuk dengan jumlah subjek 15, kemudian yang diambil kelompok atas dan kelompok bawahnya itu 4, didapatkan untuk soal nomor 1 daya pembedanya itu 28,75. Nah, sesuai dengan tabel gambar yang ada di samping, untuk 28,75 itu termasuk ke dalam kategori yang cukup. Selanjutnya untuk yang nomor soal 2 itu mendapatkan daya bedanya itu 43,75, sehingga sesuai dengan interval itu mendapatkan kriteria yang baik atau interpretasi yang baik. Untuk yang nomor 3 dan yang nomor 5 itu sama, untuk daya pembedanya itu 61,67 sesuai dengan interval, jadi didapatkan untuk interval atau interpretasi yang baik. Nah, untuk yang nomor 4 karena daya pembedanya itu didapatkan 70,83% sesuai dengan intervalnya, itu bisa dikatakan mendapat interpretasi yang sangat baik. Jadi dapat disimpulkan atau diklasifikasikan sebagai berikut. Untuk uji yang terakhir yaitu mengenai uji tingkat kesukaran dari soal. Untuk subjek 15 kemudian butir soalnya 5 yaitu uraian didapatkan untuk nomor butir yang satu itu tingkat kesukarannya itu 76,88% sesuai dengan tabel yang di sini. Untuk interval 76,88% itu masuk ke sini sehingga ditafsirkan atau diinterpretasikan itu ke dalam golongan yang mudah. Selanjutnya untuk yang nomor butir soal 2 itu didapatkan 71,88% untuk tingkat kesukarannya, memasuki interval yang ini sama sehingga diinterpretasikan sebagai soal yang mudah. Kemudian untuk yang nomor 3, 4, dan 5 itu diinterpretasikan atau ditafsirkan ke golongan yang sedang. Karena mendapat tingkat kesukaran nomor 3 itu 60,83%, nomor 4 itu 50,42%, dan yang nomor 5 itu 69,17%. Jadi, tafsiran dari yang soal 3, 4, dan 5 itu dikategorikan ke tingkat kesukaran yang sedang.
Baik, setelah kita mengetahui mengenai tingkat validitas, reliabilitas, daya beda, kemudian tingkat kesukarannya, kita bisa menyimpulkan untuk soal esai HOTS materi dari barisan dan deret kelas 11 SMA yang saya ambil itu, yang poin pertama, mengenai lembar validasi terlebih dahulu, di mana lembar validasi yang telah dibekali oleh dosen pengampu yaitu Pak Noval Ishartono, SPD MPD itu memuat 3 aspek yang terdiri dari 14 pernyataan. Kemudian saya ujikan kepada 2 validator ahli dari guru matematika SMA Negeri 1 Niraja yaitu kepada Pak Jaka dan kepada Bu Rizka. Dari pengujian lembar validasi itu, saya mendapat saran dan komentar dari Pak Jaka dan Bu Rizka, yaitu mengenai soal yang saya buat itu kurang kontekstual serta tidak adanya ilustrasi gambar sama sekali. Kemudian untuk poin yang kedua dari kesimpulannya yaitu mengenai uji integrator Kohen-Kappa. Untuk soal yang nomor 1 itu memiliki kriteria moderate agreement dengan nilai K-nya itu 0,58824. Untuk yang nomor 2 itu juga memiliki kriteria moderate agreement dengan nilai K-nya itu 0,43243. Dan untuk soal nomor 3 itu memiliki kriteria slight agreement dengan nilai K-nya itu 0,05405. Dan untuk nomor 4 itu juga mendapatkan kriteria moderate agreement seperti soal nomor 1 dan nomor 2 dengan nilai K-nya itu 0,5531319. Dan untuk soal nomor 5 yang terakhir itu memiliki kriteria fair agreement dengan nilai K-nya itu 0,3. Sehingga disimpulkan bahwa dari beberapa kriteria tersebut untuk nomor 1, 2, dan 4 itu memiliki nilai yang tertinggi dengan kriteria moderate agreement. Oleh karena itu, karena kedua validator itu saling konsisten karena adanya kriteria moderate agreement sehingga tidak perlu adanya revisi penggantian dari soal. Selanjutnya ke kesimpulan poin yang ketiga mengenai uji eigenvalue setelah integrator Kohen-Kappa. Untuk uji eigenvalue itu yang terdiri dari 14 pernyataan, soal nomor 1 pada pernyataan 8 itu memiliki value yang rendah. Kemudian untuk yang nomor 2 pada pernyataan ke-1 dan kedua itu juga memiliki value yang rendah. Dan untuk soal nomor 3 pada pernyataan 2, 7, dan 9 juga memiliki value yang rendah. Kemudian nomor 4 pada pernyataan ke-6, 7, 8, dan ke-10 juga memiliki value rendah. Dan yang terakhir itu nomor 5 pada pernyataan ketiga dan ke-7 itu juga memiliki value rendah. Walaupun memiliki beberapa pernyataan memiliki value rendah karena dua guru konsisten mengenai kesepakatannya, jadi soalnya tidak perlu saya ubah atau tidak perlu saya ganti. Nah, untuk mengenai kesimpulan dari poin terakhir yaitu mengenai hasil uji pengguna sebanyak 15 responden diperoleh validitas ke semua soalnya itu valid, kemudian nilai reliabilitasnya itu 0,83 yang menyatakan reliabilitas soal itu tinggi. Selanjutnya ke daya pembeda untuk yang nomor 1 berkriteria cukup, nomor 2, 3, dan 5 itu baik, dan yang nomor 4 itu dikategorikan memiliki daya pembeda yang sangat baik. Kemudian untuk yang tingkat kesukaran dari soal yang nomor 1 dan 2 itu dikategorikan atau dispesifikasikan ke dalam mudah. Untuk yang nomor 3, 4, dan 5 itu tadi diinterpretasikan ke golongan yang sedang. Nah, dengan demikian secara universal atau keseluruhan dapat disimpulkan bahwa semua soal yang saya buat itu dapat digunakan untuk diujikan kepada pengguna, yaitu kepada mahasiswa. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan mengenai hasil dari uji integrator Kohen-Kappa, eigenvalue untuk instrumen ahli, kemudian uji validitas, reliabilitas, daya beda, dan tingkat kesukaran pada soal esai materi barisan dan HOTS untuk kriteria barisan dan deret untuk kriteria HOTS. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.